Jadi kalau ada ampermeter yang menunjukkan suatu jarum yang ditunjuk, ini seperti pada gambar ini, kan ada angka 60 nih. Berarti itu arus yang terbaca, arus yang terukur berapa? Sebesar 60 ampere ya. Nah, kemudian di sini kalau kalian lihat ada batas ukur dari ampermeter ini, batas ukurnya berapa? Batas ukur ampermeter. Nah, itu sebesar berapa? 100 ampere. Nah, cara membacanya, jadi untuk arus yang terbaca itu nilai yang ditunjuk jarum. Nah, jadi cara membacanya itu nilai yang ditunjuk jarum, 60, dibagi dengan batas ukurnya, 100. Ini batas ukurnya yang di 100 ya. Nah, 100 ini itu sebagai batas ukur. Nah, dikali dengan skala arus yang digunakan, berapa arus skalanya? Ada 5 ampere. Berarti kalau kita tuliskan, cara membaca arus pada ampermeter berarti I yang terbaca sama dengan nilai yang ditunjuk berapa? 60 dibagi dengan skala. Batas maksimumnya berapa? 100. Ini batas maksimum yang dapat diukur oleh ampermeter ya. Dikali dengan nilai arus, besarnya arus yang digunakan berapa? Kan ada 0, ada 5 ampere, ada 10 ampere. Berarti dikali dengan 5 ampere. Nah, jadi besarnya arus itu sama dengan berapa? Nah, ini untuk yang nomor 6. Kita ke nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ini itu kalian gunakan arah loop pada rangkaian listrik. Jadi kalau di sini terdiri dari beberapa tegangan dan hambatan, kalian gambarkan dulu, tentukan dulu arah loopnya kemana. Nah, misalkan nih kita buat arah loopnya itu ke kanan, berarti kan searah jarum jam. Nah, berarti kalau dia arah loopnya ke kanan, maka pertama kali loop ini mengenai apa? Tegangan 1, GGL 1. Nah, dia pertama kali mengenai negatif baterai. Kemudian masuk ke GGL kedua, ada negatif baterai yang kedua. Nah, masuk lagi ke baterai ketiga, maka kena di negatifnya. Nah, maka kalau kita gunakan persamaan arus dan tegangan di hukum Kirchhoff itu kan besarnya GGL itu sama dengan plus apa? Nilai dari penurunan tegangannya. Nah, sama dengan 0. Nah, berarti kalau sigma GGL ini, berarti kan banyaknya GGL ada 3. Nah, loopnya ini pertama kali mengenai negatif baterai di GGL 1, maka kita tuliskan. Negatif berapa? 8 volt. Kemudian di GGL kedua, dia mengenai di negatif baterai untuk yang kedua, berarti kan negatif 8 karena sama. Dan yang ketiga sama, dia mengenai negatif baterai yang ketiga, maka minus 8 plus I dikali R. Nah, R-nya ini karena seri kalian totalkan. 3 tambah 2, 5 ditambah 4 tambah berapa ini 3 ya. Nah, berarti berapa? 12 ohm sama dengan 0. Nah, sehingga kita pindah ruaskan untuk yang ini, kita pindah ruaskan ke ruas kiri berapa? 8, min 8 dikurang 8 dikurang 8, berarti kan 24 ya. Berarti I dikali 12 ohm sama dengan 24 volt. Nah, berarti kita bisa cari nih nilai arus, berarti ya I sama dengan V per R. V-nya berapa? 24 dibagi 12. Nah, maka I kita dapat sebesar 2 ampere. Nah, ini arus yang mengalir pada rangkaian ini ya. Nah, berikutnya yang ditanyakan ada besar tegangan pada titik AB. Titik AB berarti kan di ini ada titik B dan titik A. Maka besar tegangannya berapa? Nah, kita cari. Maka V sama dengan, ini V cabang ya, berarti V cabang A, B. Itu sama dengan sigma GGL plus sigma dari arus dikali R. Ini adalah penurunan tegangannya. Berarti kalau
VAB ditanyakan. Nah, kalian lihat nih, fokus ke dalam cabang AB. AB ini ada GGL nggak? Ada baterai yang terpasang nggak? Oh, ada GGL 1. Berarti besarnya GGL 1. Ini berapa? 8 volt. Nah, kalian lihat nih, arah loopnya, kan dia pertama kali mengenai negatif baterai. Berarti kita masukkan negatif 8 plus sigma I dikali R. Nah, karena pada cabang AB ini hanya ada satu hambatan, maka I dikali dengan R1 ya, dikali dengan 3 ohm. Nah, I-nya tadi sudah dapat 2 ya, berarti min 8 ditambah 6. Nah, sehingga kita bisa dapatkan untuk yang VAB-nya berapa? Min 8 dikurang 6, berarti kan negatif 2 volt. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini sama seperti nomor 7 tadi. Jadi kan dia ditanyakan besarnya beda potensial atau tegangan pada titik AB. Nah, berarti kalau kita ingin mencari VAB-nya, kita bisa gunakan persamaan untuk mencari tegangan pada cabang ya. Berarti kan V cabang, berarti cabang apa itu? BD ya, BD itu sama dengan besarnya GGL plus penurunan tegangannya I dikali R. Nah, kalau kalian lihat di cabang BD ini kan dia tidak ada baterai yang terpasang pada titik BD. Nah, sehingga GGL-nya di sini kita masukkan 0 karena tidak ada baterai yang terpasang pada BD. Kemudian arusnya kan kita belum tahu berapa. Berarti kita nanti cari arusnya dulu. Sementara R-nya pada cabang BD yaitu 6 ohm. Nah, maka kita cari arusnya dengan persamaan apa? GGL sama dengan 0. Nah, besarnya GGL atau tegangan pada rangkaian ditambah dengan penurunan tegangannya itu harus sama dengan 0. Nah, ini persamaan dari Kum 2 Kirchhoff, di mana besarnya tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita cari, kita lihat nih, arah loopnya tadi kan ke kanan searah jarum jam, maka sigma GGL ini ada GGL berapa saja? Ada GGL 1 dan 2. GGL 1 itu anggaplah di 4,5 volt. Nah, arahnya kemana? Arahnya kan searah jarum jam, berarti pertama kali masuk ke negatif baterai. Berarti kalau kita tulis negatif berapa itu? Negatif 4,5. Nah, kemudian masuk kemana? Kita lihat GGL-nya dulu. GGL kedua berarti masuk ke negatif baterai 1,5 volt. Berarti dikurang dengan 1,5 volt. Nah, plus arusnya kan yang kita cari nih, berarti I. R-nya karena ini kan merupakan rangkaian seri, maka langsung jumlahkan semua hambatannya, berarti 12 ohm sama dengan 0. Nah, berarti kalau min 4,5 dikurang 1,5 berarti kan negatif 6 ya. Plus I dikali 12 ohm sama dengan 0. Sehingga arusnya kita dapatkan berapa? 12 dibagi 6 ya. 6 dibagi 12. Jadi dapatnya 0,5 ampere. Nah, ini untuk arusnya. Arus ini kita masukkan ke dalam persamaan tegangan pada cabang tadi. Berarti kan kalau arusnya sama 5 ampere ya. Berarti 0,5 dikali 6. Berarti 3 volt. Nah, ini untuk yang nomor 8. Nah, nomor 9, karena dia kan merupakan percabangan dari suatu rangkaian ya. Ini ada hambatan yang diserikan. Kemudian dia tersusun dari 3 hambatan. Ada misalkan ini adalah R1, ini R2, dan R3. Nah, kalau seperti ini, kalian itu harus membuat dulu arah simpulnya atau loopnya. Nah, misalkan untuk loop pertama, yang kiri, ini kan sebagai loop 1, arahnya searah jarum jam, berarti kan arahnya menuju ke negatif baterai 4 volt ya.
Ini I1 atau loop 1. Nah, kemudian loop kedua kita coba buat berlawanan ya, berlawanan dengan jarum jam. Berarti ini loop 2. Nah, loop 2 dan loop 1. Kita analisis dulu, analisis loop 1 dan loop 2. Kalau kalian buat seperti ini, maka kan ada arus yang masuk ke dalam ini ya, percabangan 2 ohm ini. Nah, misalkan di sini ada suatu titik cabang. Anggaplah AB. Ini A, ini B. Nah, maka kalau kita buat gambar arusnya, ini kan loop 1 sebagai arus masuk ya. Arus masuk ke bawah, berarti kan ini sebagai arus masuk atau I1. Sebetulnya kalian bebas menentukan arah loopnya dan menggambar arah arusnya. Tapi gampangnya, lihat, kalau loopnya ke sana maka arusnya kan menuju ke kanan kan, searah jarum jam. Kemudian untuk yang loop 2 berarti kan arusnya ke sini, ke kiri. Berarti ini adalah I2. Nah, berarti arus yang keluar dari titik cabang A ini yang atas itu sebagai I3. Nah, berarti kita bisa tuliskan untuk persamaan hukum Kirchhoff 1. Nah, berarti arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti kalau arus yang keluar itu ada I3, maka I3 sama dengan arus yang masuk ada berapa? I1 dan I2. Maka I1 ditambah dengan I2. Nah, ini persamaan untuk yang hukum 1 Kirchhoff ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita analisis dulu loop 1 dan loop 2-nya. Berarti ini untuk yang loop 1. Nah, loop 1 kamu lihat, arahnya kan itu kan masuk ke negatif baterai, ya kan? Nah, di sini ada R1. R1 besarnya berapa? 4 ohm, berarti I1 dikali dengan 4 ohm. Berarti kita tulis ya, 4 dikali I1 plus, lihat, kita baca dulu yang untuk R-nya. Nah, I kali R atau R kali I. Nah, di sini yang di tengah ini ada R2 ohm. Nah, ini untuk arus berapa? Untuk yang I3, maka I3 dikali dengan 2 ohm. Nah, kita tulis 2 ohm dikali I3, atau I3 dikali 2 sama saja. Nah, baru kita masuk ke GGL-nya. Karena ini loopnya akan masuk ke negatif baterai 4 ohm. Maka kita tulis negatif 4 volt sama dengan 0. Nah, untuk arah arus kalian lihat loopnya. Kalau arusnya itu searah dengan arah loop, seperti I1 kan ke kanan. Arah loopnya kemana? Ke kanan juga. Maka untuk nilai arusnya bernilai positif. Tetapi kalau arah loop itu berlawanan dengan I1, misalkan I1 kalian buat ke kiri, maka kan berlawanan. Sehingga nilai I untuk I1 itu negatif, maka tulis negatif 4 dikali I1. Nah, itu untuk yang menentukan nilai arus atau arah arus. Kemudian yang untuk tegangannya, kalau arah loopnya ini, kepala loopnya ini pertama kali masuk di negatif baterai, maka V-nya itu bernilai negatif. Seperti ini ya, negatif 4 volt. Tetapi kalau arah loopnya kalian balik untuk loop 1 ke mana? Ke kiri, maka kan pertama kali masuk ke positif baterai. Maka untuk tegangannya itu bernilai positif. Nah, itu untuk arah arus dan tegangan. Nah, maka loop satunya kita sudah dapat untuk yang persamaan 1 ya. Nah, kita balik nih. Kita balik berarti min 4 voltnya kita pindah ruaskan. Berarti 4I1 plus 2I3 sama dengan 4 volt. Nah, ini untuk persamaan 1. Kemudian kita analisis lagi yang loop 2. Loop kedua, kalian lihat nih. Arah loopnya. Loop untuk yang kedua. Kita lihat yang nilai I dikali R-nya. Berarti di sini kan ada R3. R3 ini miliknya I berapa? Miliknya sih ada arus yang mengalir I2. Maka 4 ohm atau R3 dikali I2. Kita langsung tuliskan berarti itu 4 dikali I2
Nah, yang tengah ini masih sama ya, berarti 2 dikali I3. 2 dikali I3 sama dengan, nah, untuk loop kedua juga sama ya, dia masuk ke negatif baterai untuk yang GGL kedua. Berarti sama dengan 4 volt. Gitu ya, karena kan langsung pindah ruaskan. Nah, ini untuk persamaan kedua. Sekarang kita mulai substitusi dan eliminasi. Kalian perhatikan di sini. Untuk persamaan 1 dan 2, ini kan ada I1 dan I3. Sementara di sini ada I2 dan I3. Maka kalian substitusikan dari persamaan 1. Dari hukum 1 Kirchhoff-nya. Kalau kalian ubah I3-nya, maka I3 sama dengan I1 plus I2. Kalau kalian mau ubah nilai I2-nya, maka kan I2 itu sama dengan I3 dikurang I1. Nah, sekarang kita substitusikan untuk nilai I2. I2 kita balik tadi sama dengan I3 dikurang I1. Kita masukkan ke persamaan 2. Di I2-nya ya kita ubah. Berarti untuk persamaan 2 kita ubah. Berarti 4. 4 I2 ini sama dengan I3 dikurang I1. Maka dikali I3 dikurang I1. Plus 2 I3 sama dengan 4. Nah, berarti ini berapa? 4 I3 dikurang 4 I1 plus 2 I3 sama dengan 4. Sehingga kalian jumlahkan nih, I3 kan sama ya. Berarti 6 I3 dikurang 4 I1 sama dengan 4. Nah, ini untuk persamaan ketiga. Jadi persamaan ketiga dan pertama itu kan sudah sama, ada variabel I dan I1 dan I3. Kita bisa eliminasikan. Sekarang kita eliminasi untuk persamaan 1 dan 3, berarti 4 I1 plus 2 I3 sama dengan 4. Dengan kita balik ya, negatif 4 I1, berarti ini negatif 4 I1 plus 6 I3 sama dengan 4, berarti kita jumlahkan. Nah, ini kan 0, berarti ini 8 I3 sama dengan 8. Nah, sehingga I3 kita dapatkan sama dengan 1 ampere. Ini untuk yang I3-nya. Nah, karena I3-nya tadi sama dengan 1, I3 sama dengan 1 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Besarnya daya pada hambatan 2 ohm. Nah, 2 ohm ini itu kan mengalir I3. Ya kan, I3 masuk ke titik cabang ini ya. Maka I3 dikali 2 ohm. Nah, itu untuk yang daya ya. Ditanya adalah P, daya. Nah, daya itu kan sama dengan ada arus di sini dan ada R, maka kita gunakan persamaan yang I kuadrat dikali R. Nah, sehingga P-nya sama dengan 1 kuadrat dikali R-nya berapa? Itu 2 ya. Sehingga P-nya sama dengan 2 watt. Nah, ini untuk daya.